Halo teman-teman, jumpa lagi di channel seputar jantung, masih bersama dengan saya Dr. JJ, dan masih kita bahas tentang gagal jantung. Ini adalah video kedua. Teman-teman yang belum nonton, silakan nonton video pertama. Di situ dijelaskan tentang pengertian gagal jantung dan penyebab-penyebabnya. Di video ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin dengan membahas tentang gejala dan tanda dari gagal jantung. Teman-teman harus pahami, ini kalau bahasa Inggrisnya sign and symptoms atau bahasa Indonesia adalah tanda dan gejala. Gejala adalah hal yang subjektif yang dirasakan oleh pasien. Sedangkan tanda adalah hal yang bisa dilihat oleh dokternya, baik dari pemeriksaan fisik maupun juga dengan pemeriksaan penunjang. Nah, video ini kita akan belajar gejala dan tanda dari serangan jantung. Ya, kita mulai ya. Nah, ini adalah gambaran tentang sirkulasi tubuh kita. Ini darah kotor berjalan kembali dari tubuh kita masuk ke sisi kanan dari jantung. Sisi kanan itu maksudnya jantung cuma satu ya, jantung hanya ada satu, tapi sisi kanan ada serambi kanan dan bilik kanan. Jadi masuk ke serambi kanan, bilik kanan, ini masih darah kotor dipompakan ke paru-paru. Dari paru-paru darah dibersihkan ya, penuh dengan oksigen, kembali ke sisi kiri dari jantung. Serambi kiri, bilik kiri, lalu darah yang bersih disemprotkan ke seluruh tubuh melewati pembuluh darah aorta. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau pasien sudah gagal jantung? Kemampuan pompa jantungnya sudah menurun ya. Dari video pertama saya sudah jelaskan, kemampuan pompa jantungnya itu kita lihat dari namanya ejection fraction atau EF. Jadi kalau EF-nya sudah turun, sudah di bawah dari 50% kemampuan pompanya. Apa yang dimaksudkan kemampuan pompa 50%? Artinya kalau jantung terisi, jantung kiri ini, bilik kiri terisi 100 cc, maka yang disemprotkan atau dipompakan itu 50 cc. Itu artinya 50%. Jadi kalau orang yang kemampuan kerja jantungnya normal, itu ejection fraction, EF-nya ini kemampuan pompanya, misalnya 70%. Artinya kalau jantungnya, bilik kirinya terisi darah 100 cc, yang dipompa 70 cc. Yang tersisa setelah pompanya maksimal itu tersisa 30 cc, nanti untuk memompa lagi, diisi lagi darah dari belakang sini, diisi lagi 70 cc lagi sehingga genap 100 cc, dipompa lagi 70 cc. Itu kalau 70%. Tapi kalau kurang dari 50% itu artinya kemampuan pompa jantungnya menurun. Itulah gagal jantung ya. Jadi kurang dari 50% bisa pompanya 40%, bisa 30%, bahkan bisa juga ada pasien jantung, gagal jantung yang pompa jantungnya tinggal 10%. Tentu kurang lebih teman-teman bisa membayangkan bahwa makin kecil persentase dari ejection fraction, dari F-nya, tentu makin berat kondisi gagal jantungnya. Nah, sekarang kita mau lihat apa gejala-gejala dari pasien yang sudah mengalami gagal jantung. Ya. Nah, kita bagi dua, namanya gejalanya adalah gejala ke depan dan gejala ke belakang ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini kita sebut forward, ini backward ya, belakang. Forward failure, failure itu gagal. Gagal ke depan, ada juga gagal ke belakang ya. Kita ambil gagal ini dari sini, gagal jantung, ada gagalnya gagal ke depan, ada gagalnya gagal ke belakang. Apa yang dimaksud dengan gagal ke depan? Gagal ke depan adalah karena pompa jantungnya sudah rendah. Kita ambil contoh saja 30%. Artinya setiap kali terisi 100 cc, maka jantung akan memompa 30 cc saja. Artinya tubuhnya dapat makanannya kurang. Itu yang disebut forward failure. Kemampuannya karena tubuh tidak mendapatkan makanan yang cukup, maka akan timbul gejala-gejala dari forward failure. Apa gejala-gejala dari forward failure? Apa yang terjadi teman-teman kalau tubuh kekurangan makanan?
itu mirip-mirip seperti orang yang kelaparan. Jadi nggak ada tenaga, cepat capek, lemas. Nah itu yang dimaksud dengan forward failure. Karena ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan tubuh yang harusnya katakanlah normal tadi 70%, ternyata sekarang tinggal 30%, maka kebutuhan tubuh hanya terpenuhi sebagian saja. Jadi seperti orang yang kurang dapat makanan, lemas, cepat capek, nggak ada tenaga, ya. Itu namanya forward failure. Nah, kalau pasien datang ke dokter dengan keluhan-keluhan forward failure, gejala-gejala subjektifnya forward failure, tentu saja gejala-gejalanya seringkali bias atau saru dengan keluhan-keluhan yang lain ya. Orang yang sakit yang lain juga banyak yang, dok saya kok lemes, dok saya kok nggak ada tenaga, dok saya kok cepat capek. Nah itu banyak penyakit-penyakit yang lain yang juga bisa menyerupai ini. Ya. Nah, tapi ada satu lagi keluhan yang lebih khas, yaitu yang kita sebut sebagai backward failure. Keluhan karena gagalnya ke belakang sini, mundur. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Kita kembali ke pompa jantung yang 30%. Kalau jantung terisi 100 cc, lalu yang dipompa cuma 30 cc, maka masih tersisa 70 cc. Saya tulis di sini. Yang dipompa ke sana cuma 30 cc. Jadi sisanya masih 70 cc. Lalu dari paru, darah yang bersih kembali ke sini, maunya mengisi lagi kalau seperti tadi pompanya 70%, dia maunya ngisi 70 cc juga. Tapi tempatnya di sini masih penuh dengan 70 cc, sehingga tidak bisa masuk semua ke bilik kiri ini. Sehingga apa yang terjadi? Darah tidak bisa masuk ke sini secara penuh. Jadi masih numpuk di sini, ya. Jadi dia akan terjadi bendungan mundur ke belakang. Itulah yang kita maksudkan backward, mundur ke belakang. Jadi darahnya akan tertahan. Kalau mundur ke belakang dari jantung sisi sebelah kiri, mundurnya kemana? Ke paru-paru. Nah, paru-paru itu isinya harusnya adalah udara. Tidak boleh terisi yang lain. Tetapi karena ada peningkatan volume darah ke paru-paru, maka cairan akan merembes ke paru-paru. Ya, jadi ada cairan di paru-parunya. Apa yang terjadi kalau ada cairan di paru-parunya? Pasien akan merasa sesak nafas. Nah itu gejala backward failure yang pertama. Jadi karena ada air di dalam paru-parunya, makanya sesak nafas. Dan sesak nafasnya khas. Khasnya kenapa? Nah paru-paru itu, ya kalau saya gambarkan di sini paru-paru ya. Nah ini ada paru-paru di sini. Kalau kita berdiri, maka cairannya akan numpuknya di bagian bawah sini. Ya. Jadi, walaupun ada cairan, kalau posisinya tegak, ya, berdiri atau duduk, sesaknya akan berkurang. Tapi kalau pasiennya berbaring, ini sesaknya akan berat karena cairannya akan numpuk merata sampai ke seluruh paru-parunya. Jadi kalau pasiennya posisinya tiduran, maka itu dirasakan sesaknya akan makin berat. Nah ini khas pada pasien gagal jantung, di mana sesaknya itu lebih berat kalau posisi berbaring. Nah ini yang pertama, backward failure. Karena ada penumpukan cairan, mundurnya ke paru-paru pertama. Tetapi tidak berhenti sampai di paru-paru saja. Dia akan mundur juga ke belakang. Jadi kalau dari paru-paru mundur, nanti dia akan ke jantung sisi sebelah kanan, ya, bilik kanan. Di sini tekanannya akan meningkat, jumlah volume beban cairannya meningkat, nanti akan mundur juga ke tubuh. Kalau mundur ke tubuh, kalau sudah dari sini mundur, itu akan numpuk cairannya di perut. Jadi perutnya penuh dengan cairan, bisa kelihatan ada cairan di perutnya. Bisa juga mungkin pasien tidak sadar ada cairan di perutnya, mungkin dirasakan kok kayak rasanya seperti kalau makan sedikit sudah rasa penuh, begah, ya, atau makan nggak enak rasanya. Nah itu kadang-kadang saru
dikira ini dari lambung, ini GERD begitu ya. Padahal itu karena banyak cairan di perutnya dan terasa seperti berat perutnya. Kalau mundur lagi dari perut, cairannya numpuknya di kaki. Jadi kakinya bengkak ya. Kita sebut kakinya bengkak itu namanya edema ya. Khas kalau secara medis namanya pitting. Pitting itu artinya teman-teman kalau di kakinya itu misalnya di punggung kakinya ditekan, itu bengkaknya itu bisa masuk ke dalam dan terus nggak kembali keluar. Itu maksudnya pitting. Nah itu adalah khas sekali penumpukan cairan ya, dan mesti di dua-dua kakinya. Ya kalau cuma di satu kaki mungkin ada sumbatan aliran darah di sisi sebelah yang bengkak itu. Tapi kalau dari jantung dia mundurnya seragam ke seluruh tubuh. Jadi dua-dua kaki kiri dan kanan terjadi bengkak. Nah, itulah gejala-gejala yang subjektif yang bisa membawa pasien datang berobat. Ya, saya ulangi, forward failure, gejalanya karena aliran darah tidak cukup ke seluruh tubuh. Jadi gejalanya tadi capek, lemes, nggak ada tenaga. Tapi kalau backward failure, karena penumpukan cairan ini mundur terus, yang pertama kalau di sini sesak, dan khususnya sesaknya lebih berat kalau posisinya berbaring. Dan kalau mundur terus ke sini maka timbul bengkak di seluruh tubuh. Bengkaknya bisa di perut, kalau di perut tadi makannya nggak enak, rasa begah, rasa penuh perutnya. Dan kalau sudah sampai ke bawah itu tungkainya juga akan mengalami pembengkakan. Ya, jelas sampai sini ya. Nah, tadi adalah gejala-gejala yang sifatnya subjektif. Pasien gagal jantung juga memberikan petunjuk yang objektif, itu disebut tanda atau sign ya. Nah itu dokter bisa melihat. Yang pertama, denyut jantungnya cepat. Kalau teman-teman lihat di video pertama gagal jantung, saya sudah jelaskan kenapa jantungnya cepat, karena dipacu memang. Kalau ini kalau belum diobati ya, jadi jantungnya kerja lebih cepat. Ya, kemudian nafasnya pasti biasanya juga cepat, karena memang sesak nafas. Ya. Kemudian ada tanda-tanda dari pembengkakan, tadi penumpukan cairan. Ya, kalau dokternya periksa di paru-parunya terdengar suara cairan. Kalau periksa di jantungnya terdengar suara jantungnya tidak normal. Periksa di perutnya terasa teraba ada cairan sini. Atau kakinya juga kelihatan bengkak. Tidak perlu dokternya, pasiennya juga bisa lihat kakinya bengkak. Nah itu dari pemeriksaan fisik sudah bisa kelihatan beberapa tanda gagal jantung. Lalu harus diperiksa dengan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya untuk menegakkan diagnosis gagal jantung. Pemeriksaannya apa saja saya sudah tuliskan di sini. Ada periksa EKG. EKG itu rekam jantung. EKG bisa lihat apa? EKG bisa lihat, nanti kembali teman-teman lihat dari video pertama ya tentang gagal jantung. Apa saja penyebab gagal jantung? Nah itu bisa sebagian bisa kelihatan di EKG. Misalnya EKG-nya bisa menunjukkan pernah kena serangan jantung, itu bisa nampak di EKG-nya. EKG-nya bisa menunjukkan otot jantungnya kekurangan makanan, bisa kelihatan dari EKG-nya. EKG-nya bisa menunjukkan denyut jantungnya terlalu cepat. EKG-nya bisa menunjukkan ada pembesaran dari rongga-rongga jantungnya, itu bisa nampak dari EKG. Jadi EKG ini walaupun pemeriksaan sederhana, ada banyak hal yang bisa diinformasikan lewat pemeriksaan EKG. EKG-nya bisa menunjukkan ada gangguan irama jantung, atrial fibrilasi, ya. Jadi dengan EKG sudah bisa banyak memberikan petunjuk. Lalu dokter juga akan periksa ronsen dada, ronsen toraks. Apa yang bisa dilihat? Pada umumnya sudah hampir pasti kelihatan jantungnya bengkak. Ya, teman-teman sering nanya itu tentang jantung bengkak. Pada umumnya kelihatan pertama kali sederhana langsung kelihatan di ronsen. Ukuran dari jantungnya membesar daripada normal. Ya, kemudian bisa kelihatan juga ada gambaran cairan di paru-parunya. Tadi kita sudah bahas ya, kalau gagal jantung itu di paru-parunya bisa numpuk cairan. Itu yang menyebabkan sesak. Waktu di ronsen bisa kelihatan ada gambaran cairan di paru-parunya. Ya, itu ronsen toraks. Nah, pemeriksaan yang terpenting untuk gagal jantung adalah echo. Echo inilah yang tadi sudah kita bahas dari awal bahwa gagal jantung itu ejection fraction-nya rendah, EF-nya rendah. Nah, yang bisa memastikan EF rendah itu adalah pemeriksaan echo. Jadi echo itu
ibarat USG ya, tapi yang di USG adalah jantung. Itu nama khusus dari USG jantung adalah echo atau echokardiografi ya. Dari situ bisa kelihatan fungsi pompa jantungnya tinggal berapa persen. Bukan hanya itu, echo bisa memberi petunjuk ukuran-ukuran jantungnya membengkak atau tidak. Kemudian ada kebocoran katup, ada penyempitan katup, ada penyakit jantung bawaan, ada otot jantung yang mengalami kerusakan, ada peningkatan tekanan di rongga-rongga jantung, itu bisa dilihat dengan echo. Jadi echo ini sangat penting untuk menegakkan diagnosis gagal jantung. Nah, kalau diperlukan, dokter juga akan meminta pemeriksaan kateterisasi jantung. Kembali nanti teman-teman lihat di video pertama, salah satu penyebab dari gagal jantung yang paling sering adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner itu adalah ada penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah koroner. Dan itu dapat dipastikan dengan kateterisasi jantung. Jadi kalau kita mau tahu adakah pembuluh darah jantung yang koroner yang tersumbat, yang menjadi biang keladi otot jantungnya mengalami kerusakan, yang menjadi biang keladi gagal jantung, kita harus pastikannya dengan kateterisasi jantung ya. Nanti teman-teman lihat lagi video-video sebelumnya bagaimana tindakan kateterisasi jantung dilakukan ya. Masukkan selang lewat tangan sini, lalu disuntikan cairan kontras, difoto, kelihatan pembuluh darah yang menyempit atau tersumbat ya. Nah, pemeriksaan yang lain, CT scan, MRI ini juga dapat dilakukan. Ini bisa melengkapi pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah dilakukan di atas, tapi kalau pilih paling sederhana 4 hal ini ya. Ada satu lagi yang dokter mungkin akan periksakan, ada pemeriksaan laboratorium. Ya, laboratorium ada pemeriksaan NT-proBNP. Nah, ini apa ini? NT-proBNP adalah satu hormon atau satu protein yang dihasilkan oleh jantung. Dalam kondisi normal jantungnya, hormon ini atau protein ini dihasilkan dalam jumlah yang sedikit saja. Tapi ketika jantungnya membengkak, beban kerja jantungnya meningkat, maka protein ini atau hormon ini, NT-proBNP akan dihasilkan dalam jumlah yang besar. Jadi ini bisa memberi petunjuk seberapa berat beban kerja yang dialami oleh jantung. Itu dokter akan periksa, dan kalau pasien gagal jantung belum diobati, maka kadar NT-proBNP-nya akan sangat tinggi. Tetapi kalau sudah diobati, walaupun kemampuan pompa jantungnya masih tidak normal, tapi karena dikasih obat, beban yang dialami oleh si jantung sudah berkurang. Ya, NT-proBNP-nya bisa jadi normal. Dan itu menjadi petunjuk buat dokter bahwa kondisi pasien sudah terkontrol. Bukan sudah normal, bukan sudah sembuh, karena kemampuan pompanya tetap rendah. Tetapi beban kerja yang dialami oleh jantungnya sudah berkurang. Ya, ini saya kasih contoh sederhana. Ini contoh yang sederhana ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Kalau kemampuan saya normalnya ngangkut barang itu beban adalah 50 kilo, ya. Lalu kemudian kemampuan saya sudah menurun sehingga sekarang saya cuma bisa angkut beban 20 kilo, kemampuan saya cuma bisa 20 kilo. Tapi saya dikasih beban 50 kilo, maka kemampuan saya yang cuma bisa ngangkut 20 kilo itu adalah kemampuan ejection fraction pompa jantung yang sudah turun. Harusnya normalnya 50 kilo tadi, tapi sudah turun jadi cuma kemampunya 20 kilo. Tapi kalau saya dengan kemampuan ngangkut beban itu 20 kilo, tetap dikasih beban 50 kilo, maka 50 itu menjadi petunjuk NT-proBNP-nya tinggi, bebannya tinggi. Nah, kalau dikasih obat oleh dokter, maka beban itu dikurangin. Jadi bebannya nanti bisa cuma 20 kilo, setara dengan kemampuan saya. Jadi walaupun kemampuan saya tetap cuma bisa ngangkut 20 kilo, tapi beban kerjanya juga 20 kilo. Nah, itu bisa jadi petunjuk kalau NT-proBNP-nya sudah normal, sudah turun, itu berarti pengobatannya sudah optimal. Walaupun ejection fraction tidak bisa naik. Nah, ini menjawab pertanyaan teman-teman yang sering bertanya, dok, kalau sudah gagal jantung, kalau sudah jantungnya bengkak, kalau sudah jantungnya rusak, bisa normal lagi nggak, dok? EF-nya ini, kemampuan pompanya tidak bisa kembali normal. Tapi kita bisa membantu dengan obat-obatan untuk mengurangi beban kerja jantungnya, dan itu bisa kelihatan dari
NT-proBNP-nya menjadi normal kembali. Dan itu kalau NT-proBNP-nya sudah normal, maka keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pasien tadi, sesak nafasnya, cepat capek, itu bisa jauh berkurang. Pasien tidak dikatakan sembuh, tapi pasien menjadi terkontrol, menjadi stabil. Ya, sampai di sini jelas ya. Ini akhir dari video kedua soal gagal jantung. Kita bahasnya tadi tentang gejala-gejala dan pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan untuk pasien gagal jantung. Stay tune di Seputar Jantung, teman-teman di save, di share video ini, dan juga di subscribe akun ini karena kita masih akan bahas tentang gagal jantung yang video ketiga setelah ini ya.